Di sini kita akan membahas tentang teori kebutuhan Maslow. Berikut penjelasannya. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Seperti yang sudah kami katakan awal, bahwa secara garis besar, Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Konsep teori ini berawal dari pengamatan terhadap perilaku monyet yang dilakukan oleh Abraham Maslow. Dari pengamatan tersebut, Abraham Maslow mendapatkan sebuah kesimpulan berupa ada beberapa kebutuhan yang akan lebih diutamakan dicapai oleh seorang individu daripada kebutuhan lainnya. Teori hierarki kebutuhan Maslow memuat mengenai tingkatan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu. Individu yang dimaksud pada teori ini adalah manusia. Dalam teori ini memuat 5 tingkatan kebutuhan harus dipenuhi di masing-masing tingkatannya. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologi. Kebutuhan tingkat ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan lainnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, homeostatis, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat ini adalah yang kedua, kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Seorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan tingkat pertama. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Perlu diketahui, kadar kebutuhan pada tingkat ini lebih banyak untuk usia rentang anak-anak. Hal ini dikarenakan anak-anak masih memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah, sehingga pendampingan orang lebih tua sangat diperlukan. Yang ketiga ada kebutuhan sosial atau rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Kebutuhan tingkat ketiga ini adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Dalam tingkat ini, Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mencari cinta. Menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan. Rasa cinta pada yang dimiliki oleh seorang individu sendiri memiliki dua jenis, yaitu de-love atau deficiency dan beloved atau being. Yang keempat ada kebutuhan mendapatkan penghargaan. Kebutuhan tingkat ini yaitu tingkat keempat merupakan penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah. Maksudnya adalah kata penghargaan di sini adalah harga diri. Ya, setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Harga diri berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan kebutuhan untuk merasakan kehormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Harga diri memiliki dua bentuk, yaitu bentuk menghargai diri sendiri seperti meraih prestasi, menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua ada bentuk penghargaan dari orang lain, yaitu mendapat status, gelar, pangkat, jabatan, menjadi orang terkenal, mendapatkan apresiasi atas ketekunan yang dilakukan, mendapatkan pujian, nilai baik oleh orang lain. Yang kelima ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan tingkat tertinggi yaitu kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ini dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan individu untuk memutuskan keinginan mereka. Selanjutnya kita akan menganalisis cerpen Berlian karya Corey Layun Rampan. Yang pertama, fisiologis. Kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makan, minuman, tempat berteduh, seks, tidur, dan oksigen. Dalam cerpen Berlian, tidak terdapat aspek fisiologis karena tidak digambarkan bagaimana tokoh bertahan hidup entah dengan tidurnya, makan, atau sekalipun tak pernah disinggung di dalam cerpen tersebut.
Yang kedua, rasa aman. Setelah kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Maslow dengan kebutuhan rasa aman. Untuk aspek rasa aman, beberapa digambarkan dalam cerpen tersebut seperti misalnya, ibu memang turunan ayahnya seorang kepala adat, atau orang sini lebih menghormatiku sebagai anak seorang polisi dan cucu kepala adat, yang menjelaskan bahwa ia sebenarnya memiliki rasa aman karena tak akan mungkin diganggu oleh orang lain karena ia anak polisi dan cucu dari kepala adat. Rasa memiliki dan kasih sayang. Selanjutnya di kutipan cerpen ini terdapat, kau benar, kau punya masalah, aku punya masalah. Bagaimana kalau kita sisihkan masalah masing-masing dan besok ku minta ibu datang melamarmu? Apa pendapatmu? Atau selama 27 tahun aku tak pernah memikirkan wanita karena harus menjadi pahlawan versi ibu. Namun, selama sebulan di Termula, perasaan aneh sering meremas jantungku jika aku melihat Ule. Kedua kutipan tersebut menggambarkan bahwa Sentaro memiliki perasaan cinta dan kasih sayang kepada Ule, teman wanitanya. Hal itu menandakan bahwa Sentaro memiliki aspek rasa memiliki dan kasih sayang. Selanjutnya ada kebutuhan akan penghargaan. Di cerpen terdapat kalimat, sebagai dokter, aku telah mempelajari anatomi dan susunan luar dan dalam badan manusia. Aku mempelajari segala macam penyakit dan penyebab manusia sakit, lalu cara-cara penyembuhannya. Dan dokter itu pahlawan kehidupan. Suara ibu selalu aku kenang pada saat aku lulus saringan di salah satu fakultas kedokteran di Surabaya. Maka kita bisa mendapati bahwa Sentaro telah memiliki kebutuhan akan penghargaannya dengan cara ia menjadi dokter dan ibunya menegaskan bahwa itu adalah prestasi yang sangat bagus. Meskipun ia masih belum dihargai oleh warga di tempat karirnya sebagai, dalam kutipan, dokter itu untuk orang kota, kata seorang tua yang kudatangi rumahnya. Orang-orang desa seperti kami ini hanya bisa disembuhkan dengan berlian. Ia pandang wajahku seperti menyimpan ketakutan. Terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu sudah sebulan aku berada di sini dan aku belum bisa berbuat apa-apa. Aku belum dapat menjadi pahlawan seperti yang diinginkan ibu, bahkan aku baru sampai terap sebagai penonton yang justru begitu terpesona dengan berbagai atraksi berlian di arena law. Kutipan tersebut menandakan bahwa Sentaro masih dalam proses untuk aktualisasi dirinya. Jadi, kesimpulannya ialah tidak adanya aspek kebutuhan fisiologis dalam cerpen Berlian karya Korrie Layun Rampan karena memang tak digambarkan sama sekali. Lalu tokoh Sentaro memenuhi kriteria kebutuhan rasa aman karena ia anak seorang polisi dan cucu kepala adat. Untuk masalah percintaan, dalam kebutuhan rasa memiliki rasa kasih sayang, Sentaro jatuh cinta pada tokoh Ule. Kebutuhan penghargaannya sebenarnya sudah tercukupi, namun kurang maksimal karena masih ada penolakan dari masyarakat kampungnya. Terakhir ialah aktualisasi diri, tokoh Sentaro masih dalam proses untuk mengaktualisasikan dirinya. Terima kasih.